Halo sob, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya membuat website company profile mulai dari awal hingga online dan siap dipublish menggunakan WordPress dan Divi Builder. Di mana WordPress dan Divi Builder ini sudah kamu dapatkan gratis dan terinstall otomatis di paket unlimited hosting jagoanhosting.com. Entah itu kamu beli paket M1, M2, M3, M4, semuanya sudah terinstall WordPress dan Divi ini. Nah, apa sih gunanya Divi ini? Divi ini adalah sebuah plugin WordPress yang mana akan membantu kita untuk membuat website tanpa coding. Jadi kita nanti akan membuat website dengan cara drag and drop saja. Tinggal masukkan gambar, kemudian masukkan teks, video, dan seterusnya. Sebelum masuk ke dalam WordPress, kemudian membuat website dengan Divi Builder, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan seperti konten website. Jadi konten website ini kita perlu menyiapkan list apa saja halaman yang ingin kita buat. Untuk website company profile sendiri, ada beberapa halaman yang bisa kita buat, antara lain halaman homepage atau halaman beranda. Ketika ada orang yang mengakses domain, kemudian itu akan tampil halaman beranda. Jadi halaman depan dari sebuah website itu adalah halaman homepage. Kemudian halaman tentang kami atau halaman yang menceritakan atau yang berisi tentang profil perusahaan, yang mana biasanya itu diisi dengan visi dan misi, kemudian bisa juga diisi dengan profil dari owner perusahaan dan seterusnya. Yang ketiga ada halaman layanan kami, di mana di halaman ini kita bisa menampilkan servis-servis atau layanan hingga produk yang kita jual untuk pelanggan. Jadi nanti di sini bisa diperlihatkan beberapa produk yang kita jual dan detail tentang produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada halaman kontak kami, di mana nanti di halaman ini kita bisa menampilkan seperti alamat detail dari kantor, kemudian peta menuju kantor, terus informasi seperti nomor WhatsApp, nomor telepon, hingga link atau tautan menuju sosial media dari perusahaan. Untuk lebih detailnya, halaman apa saja yang perlu dibuat ketika membuat website company profile, kalian bisa klik tautan menuju template ini daftar halaman pada link deskripsi. Kemudian kalau kalian masih belum jelas untuk step yang ini, kalian juga bisa gabung ke komunitas Jagoan Hosting di grup Telegram melalui tautan berikut. Nanti kamu bisa tanya-tanya tentang apapun, tentang layanan atau tentang SEO, tentang cara bikin website dan lain sebagainya. Pada sesi kali ini kita akan belajar caranya untuk mengganti username dan password untuk login ke WordPress. Karena saat pertama kali kalian membeli paket unlimited hosting, username dan password untuk login ini akan di-generate secara otomatis oleh sistem. Jadi kalian nggak sempat untuk men-settingnya sendiri. Nah, saat ini kita akan belajar cara mengganti username dan password tersebut. Untuk masuk ke dalam dashboard WordPress, karena kita kan belum tahu username dan password loginnya, kita bisa login melalui detail layanan unlimited hosting. Contohnya kalau di sini paket M1 dengan domain sobatjagoan.my.id. Nah, untuk masuk ke dalam detailnya bisa diklik icon yang pada bagian kelola ini. Kalau diklik akan masuk ke detail layanan. Di detail layanan ini kalian bisa melihat seperti billing cycle atau durasi berlangganan, kemudian informasi IP, informasi username untuk login ke panel, hingga status SSL. Nah, kita langsung saja klik tombol login to direct admin. Nah, kemudian di sini akan banyak menu-menu untuk mengelola hosting. Kita langsung masuk saja ke panel WordPress-nya. Ketikkan WordPress pada bagian navigation filter ini. WordPress. Nah, klik nanti akan diarahkan ke halaman Softaculous WordPress ini dan akan terlihat link atau website yang sudah terinstall. Nah, kita bisa login ke dashboard melalui icon orang ini, login as admin. Bisa langsung diklik, maka akan diarahkan ke halaman dashboard WordPress. Nah, untuk mengganti username dan password loginnya ini bisa langsung mengarah ke menu user, kemudian klik pada bagian all user. Nah, ini adalah username dan password yang di-generate otomatis oleh sistem ketika
unlimited hosting pertama kali dibeli. Kalian bisa membuat user baru sebagai login untuk masuk ke dalam website WordPress kalian. Untuk caranya bisa langsung klik tombol add new, kemudian masukkan contoh sobat jagoan untuk username-nya, kemudian emailnya. Kalian bisa isi sesuai dengan email kalian hingga passwordnya. Untuk password bisa di-generate secara otomatis dengan klik tombol generate password ini. Jadi usahakan untuk mengisi password ini dengan password yang memiliki statusnya itu strong. Nah ini kita bisa langsung klik add new user. Nah, new user created. User sudah berhasil dibuat. Nah sekarang kita coba untuk login menggunakan user yang baru saja kita buat. Untuk login kita bisa logout user yang ini, user yang digenerate oleh sistem tadi. Nah terus kita bisa login dari sini. Tinggal memasukkan username atau email yang digunakan tadi, kemudian isikan password dan klik login. Nah sudah berhasil login dengan user yang barusan kita buat. Pada sesi kali ini kita akan belajar caranya mengganti site title dan tagline untuk website WordPress kita. Karena saat pertama kali diinstal, site title dan tagline ini masih menggunakan pengaturan default dari sistemnya unlimited hosting. Waktu pertama kali beli itu masih menggunakan isian my blog untuk title-nya, kemudian my WordPress blog untuk tagline-nya. Nah, untuk mengganti title tersebut kita bisa langsung ganti melalui dashboard WordPress kita dengan masuk ke dalam menu setting ini, kemudian pilih menu general. Nah, di sini akan ada beberapa isian yang bisa kalian lihat, mulai dari site title-nya sendiri, tagline, kemudian URL dari website, kemudian email, dan seterusnya ini. Nah, untuk mengganti, kalian bisa langsung replace tulisan my blog ini yang berada di bagian site title dengan nama perusahaan kalian. Karena ini website company profile, saya contohkan dengan isian sobat jagoan kreatif. Misal ini saya bikin perusahaan jasa pembuatan website. Kemudian tagline-nya bisa diisi dengan tagline perusahaan kalian. Bikin websitemu jadi oke. Nah setelah itu kalian bisa menyimpan pengaturan ini atau perubahan yang sudah dilakukan dengan cara klik save change yang ada di bagian ini, di bagian paling bawah dari pengaturan general setting ini. Klik save change, ya sudah berubah. Nah pengaturan berhasil disimpan. Site title dan tagline ini nanti yang akan keluar ketika website kita itu dicari atau ditemukan di pencarian. Kemudian waktu website kita itu di-share di sosial media, itu nanti akan keluar site title-nya ini. Nah selain itu, selain pengaturan site title dan tagline, di general setting ini kalian juga bisa mengatur time zone. Untuk mengganti ke time zone-nya Indonesia yang +7 itu, kemudian pengaturan tanggal hingga jam. Pada sesi kali ini kita akan belajar gimana cara mengganti permalink. Jadi permalink ini adalah keseluruhan URL yang dilihat di sebuah website untuk setiap konten atau setiap postingan hingga halaman yang diakses oleh user. Di sisi lain, hal ini juga memudahkan user untuk mengingat sebuah halaman, mengingat URL sebuah halaman. Selain itu juga akan berdampak pada SEO website kita. Oke, langsung saja untuk mengganti permalink. Kalian bisa pilih menu setting ini, kemudian klik pada menu permalinks. Nah, di sini akan muncul beberapa pengaturan permalink yang disediakan oleh WordPress, mulai dari yang plain ini, kemudian day and name, month and name, numeric hingga post name dan custom structure. Nah, perbedaannya ada pada bagian format setelah domain utamanya itu.
Jadi kalau rekomendasinya gunakan yang postname ini karena akan memudahkan pengguna atau pengunjung dari website untuk mengingat URL sebuah halaman dan juga akan berpengaruh ke SEO website kita. Nah, setelah itu kita langsung saja klik tombol Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, permalink structure telah diupdate. Pada sesi kali ini kita akan belajar gimana cara mengganti dan memilih tema company profile sesuai dengan keinginan kita. Jadi waktu pertama kali kalian membeli paket unlimited hosting, itu kalian akan mendapat sebuah website dengan tema default seperti ini. Sebagai informasi tambahan, di dalam DV yang kalian dapatkan di tiap paket unlimited hosting itu sudah termasuk template website siap pakai. Jadi kalau kalian bikin company profile, tinggal kalian pilih template sesuai dengan kategori perusahaan kalian. Misal dari kategori bisnis, education, fashion, food, kemudian lifestyle, dan seterusnya. Service, teknologi, hingga online store. Jadi tidak cuma bisa dipakai untuk company profile, tema-tema ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan pembuatan website online store atau toko online. Nah, untuk mengganti dan melihat pilihan temanya, kalian bisa mulai dari membuat sebuah halaman baru. Dari halaman dashboard, kalian bisa pilih menu pages ini, kemudian klik menu add new. Nah, untuk tampilan seperti ini kalian bisa melewatinya saja. Tekan tanda X atau close dialog ini. Kemudian di sini ada tulisan add title. Di sini digunakan untuk mengisikan nama atau judul dari halaman yang akan kita buat. Misal ini saya akan membuat halaman beranda atau homepage untuk website company profile Sobat Jagoan Kreatif ini. Beranda. Nah, setelah itu kita bisa klik publish. Nah, halaman sudah terbuat. Kalian bisa klik view page ini untuk melihat halaman yang sudah dibuat. Nah, halamannya masih berupa halaman kosong karena kita belum mengisikan atau memilih tema yang kita butuhkan. Untuk kembali mengedit halaman beranda ini, kalian bisa klik di menu Enable Visual Builder ini untuk masuk ke dalam Builder DV. Nah, dari sini akan tampil beberapa pilihan. Mulai dari yang paling kiri ini ada Build from Scratch, kemudian yang tengah ini ada Choose a Premade Layout, ketiga adalah Clone Existing Page. Untuk yang Build from Scratch ini kita membuat dari awal. Jadi layout, kemudian konten, dan desainnya itu kita bikin dari awal, dari kosongan. Nah, untuk yang tengah ini, Choose a Premade Layout, ini yang saya maksud tadi untuk mengganti tema dari halaman website yang akan kita buat. Kemudian kalau yang ketiga, bagian Clone Existing Page, ini adalah halaman di mana kita nanti akan menduplikat template atau layout dari halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, karena ini halaman pertama, kita bisa pilih yang Choose a Premade Layout. Nah, ini yang pilihan yang kalian bisa gunakan untuk membuat halaman. Di sini juga ada pilihan dari kategoris untuk menfilter dari semuanya ini agar lebih mudah untuk mencari tema yang cocok. Ini saya pilih mungkin ada di service. Karena tadi saya temanya ingin membuat website company profile jasa pembuatan website, ini ada template web agency. Untuk melihatnya atau preview bisa klik di temanya ini. Nah, kan ada beberapa tema pilihan yang bisa digunakan, mulai dari careers. Nah, semisal ini halaman untuk karir. Jadi kalau saya sedang membuka lowongan, ingin membuat halaman yang khusus untuk halaman karir, saya bisa menggunakan template karir ini. Kemudian ketika saya ingin membuat halaman kontak atau halaman yang berisikan detail dari informasi kontak perusahaan, bisa menggunakan layout kontak ini. Kemudian portofolio, semisal saya sudah memiliki beberapa klien
website. Ini saya bisa gunakan template portofolio ini. Nah, ini karena saya bikin baru untuk halaman homepage, saya pilih yang layout home. Kurang lebih seperti ini previewnya. Bisa diklik view live demo untuk melihat preview website, atau bisa langsung menggunakan website ini dengan cara klik use this layout. Divi akan melakukan import konten-konten yang dibutuhkan, kemudian layoutnya juga akan langsung terpasang. Nah, tema website, jasa website sudah jadi. Di sini ada beberapa section atau bagian, mulai dari bagian header-nya ini, bagian utama dari homepage, kemudian ada section what we do, di mana section ini bisa kita gunakan untuk menampilkan layanan-layanan yang kita tawarkan, atau produk atau jasa. Kemudian bawahnya lagi ini semacam fitur-fitur mungkin ya. Jadi kita selain menampilkan layanan utama, kita juga menampilkan kelebihan-kelebihan dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Kemudian ada lagi recent work. Ini bisa kita isi dengan portofolio atau klien-klien yang sudah kita tangani. Hingga di sini mungkin ada kontak form, semisal nanti ada calon pelanggan atau calon klien yang tertarik dengan jasa yang tampil pada halaman ini. Seperti itu. Kemudian semisal nih kejadian tema yang sudah diimport atau ditambahkan ternyata nggak cocok, entah itu desainnya, layoutnya, kontennya, dan ingin kita ubah ke tema yang lain. Apakah bisa? Tentu bisa, sangat mudah, tinggal import seperti tadi. Untuk caranya bisa langsung klik di tombol plus ini yang load from library, nanti akan muncul sebuah pop-up kayak tadi. Jadi kita bisa memilih tema dari awal. Contoh ini agensi mungkin ya, langsung saja saya pilih agensi, kemudian saya import juga yang tema dengan kategori home, kemudian saya klik use this layout ini. Nah, untuk mereplace atau mengganti keseluruhan tema yang sudah diimport sebelumnya, kita bisa centang menu atau pilihan replace existing content ini. Nah, ini nanti akan menghapus semua layout, konten, dan desain yang diimport sebelumnya. Tinggal klik use this layout, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, temanya sudah diganti dengan tema yang baru. Oke, di sesi kali ini kita akan membuat tampilan tema websitenya mulai dari awal. Jadi tidak akan menggunakan tema dari Divi. Nah, karena ini sudah terinstall tema yang kita import sebelumnya, kita bisa menghapus halaman ini, tampilannya ini dengan cara klik icon tong sampah ini yang bertuliskan clear layout. Ini tinggal diklik saja, maka nanti kita akan mendapatkan lembar baru kosongan untuk membuat halaman desain website dari awal. Untuk awal ini kita akan membuat sebuah halaman homepage, yang mana homepage untuk website company profile kita nanti akan ada beberapa section. Yang pertama ini section header, di mana kita nanti bisa menampilkan headline, siapa kita, dan apa yang kita kerjakan untuk calon pelanggan. Kemudian yang kedua ada section layanan kami. Di sini nanti kita bisa menampilkan apa produk kita, apa jasa kita, apa yang bisa kita berikan ke pelanggan sebagai perusahaan atau sebagai company tadi. Yang ketiga ada visi dan misi. Kita bisa menampilkan sedikit deskripsi tentang siapa kita dan sejarah kita, mungkin ya sedikit yang bisa nanti diarahkan ke halaman detail di halaman about us. Yang selanjutnya ada halaman portofolio, di mana kita bisa menampilkan atau showcase pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita selesaikan, pekerjaan-pekerjaan klien. Semisal ini nanti kan dibuat sebuah website company profile, jasa pembuatan website. Nah, nanti kita bisa menampilkan website-website yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada section testimonial, di mana nanti kita bisa mengisikan
pelanggan-pelanggan yang pernah memberikan feedback atau testimonial terhadap pekerjaan kita sebagai perusahaan tentunya. Yang terakhir ada section blog atau berita di mana kita nanti akan membuat beberapa artikel dan artikel tersebut ditampilkan pada section berita ini. Nah, seperti itu. Kembali ke halaman editor dari Divi. Nah, di sini kita akan melihat sebuah pop-up yang bertuliskan insert row, di mana kita nanti setiap akan membuat section baru, kita harus memasukkan row-nya dulu sebelum menambahkan elemen yang lain seperti teks, gambar, tombol, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan row, di mana satu row ini ada pilihan dengan 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, dan seterusnya. Nanti ini kita akan gunakan yang 1 kolom untuk bagian section header ini. Tinggal klik saja, nanti akan berganti menjadi pop-up insert module. Nah, mulai dari sini kita bisa menambahkan berbagai macam komponen, jadi nggak cuma gambar, teks, atau tombol. Di sini juga ada format lain seperti akordion, terus jika ingin menambahkan audio, pakai modul audio ini, kemudian bar counter, semisal kita ingin menampilkan jumlah klien yang pernah kita kerjakan, terus apalagi yang ini ya. Ini circle counter ya, cuman bedanya bentuknya aja. Terus call to action, ini dalam satu modul itu langsung ada judul, deskripsi, sama tombol. Terus yang lain lagi ada apa lagi di sini, galeri, semisal ingin menampilkan galeri-galeri dari pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan, atau mungkin penggunaan galeri untuk konteks lain atau keperluan lain. Dan seterusnya. Nah, untuk section header ini saya ingin menambahkan sebuah teks yang mana nanti teksnya itu berupa headline, siapa kita, siapa company profile kita, dan apa yang kita kerjakan. Untuk menambahkan teks ada di bagian teks ini. Cuman kan kalau kita lihat terlalu banyak modul sehingga agak sulit mencarinya, bisa langsung di search di kolom search ini. Teks. Nah, tinggal kita klik, langsung akan muncul sebuah pop-up kembali di mana kita bisa mengedit modul teks yang barusan kita tambahkan. Langsung saja ganti teks yang ada di dalam sini dengan judul atau headline tentang siapa kita atau tentang company profile kita. Misal ini kan saya sedang membuat website company profile, jasa pembuatan website dengan nama Sobat Jagoan Kreatif. Nah, ini kan teksnya masih biasa aja, belum ada pengaturan stylenya. Semisal kita ingin mengganti dengan font yang lain, warnanya kita ganti, kemudian ukurannya kita ganti. Nah, ini kita bisa mengganti pengaturan tersebut, pengaturan teksnya itu pada bagian menu desain ini. Kita bisa klik di sini, terus akan ada beberapa menu di sini, menu lain untuk pengaturan teksnya. Kita coba dari yang paling atas ini untuk pengaturan teks. Nah, di sini kita bisa lihat pengaturan teksnya itu ada text font. Di sini kita bisa memilih kita menggunakan font apa. Terus di sini juga ada text font weight. Di sini kita bisa memilih ketebalan dari font yang kita gunakan. Terus ada lagi warna font, kemudian text size atau ukuran fontnya. Kemudian letter spacing ini berarti jarak antar hurufnya, terus line height ini jarak antar kalimatnya, kalimat dari barisnya itu. Ini coba saya ganti dengan font Ubuntu. Nah, terus untuk mengganti ukuran fontnya kita bisa slide ini pada bagian text size seperti ini. Nah, terus ini kan saya ingin membuat teksnya itu agar rata tengah. Ini bisa kita atur pada pengaturan ini text alignment. Kalau ini kan masih terpilih pada bagian pengaturan text alignment rata kiri. Nah, ini saya ingin menggunakan rata tengah. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup. Kemudian saya ingin menambahkan background di belakang teks ini atau di section header-nya ini. Nah, untuk mengganti background-nya kita bisa klik section setting-nya ini.
Kemudian akan muncul section setting. Di sini sama dengan waktu kita mengedit teks pada headline itu, akan ada beberapa pengaturan terkait modulnya. Kalau ini terkait section, antara lain ini ada background, kemudian di desain juga ada pengaturan lain seperti pengaturan dari ukuran sectionnya ini, kemudian spacingnya adalah jarak dari sectionnya, border ini adalah garis tepi, dan seterusnya. Kita fokus ke pengaturan background. Jadi untuk mengganti background dari section ada di menu konten ini, terus klik pada menu background. Nah, akan ada beberapa pilihan background setting. Untuk yang pilihan warna, kita bisa memilih yang icon ember ini, ember cat, kemudian kita klik pada add background color. Nah, ini bisa langsung di drag pointernya untuk memilih warna, atau memilih dari template warna yang ada di bawah sini. Misal ini warna hijau, warna biru, warna merah, orange, tinggal dipilih. Nah, misal kalau ini warna birunya kurang cocok, semisal gitu ya, kita bisa mengeditnya lagi dengan cara mengdrag atau mendrag pointernya ini sesuai dengan pilihan warnanya. Atau bisa juga langsung memasukkan kode warna di sini, kode warna yang diinginkan. Seperti itu. Untuk menyimpan kita bisa langsung klik icon centang atau tombol centang yang berada di sini. Save change. Nah, lanjut. Karena barusan kita ganti backgroundnya, teks Sobat Jagoan Kreatif ini jadi tidak kontras. Karena warna teksnya ini warna abu-abu. Kita bisa mengatur kembali teksnya ini dengan cara sorot atau hover di bagian teksnya. Terus klik yang warna abu-abu ini untuk modul setting dari teksnya. Masuk kembali ke menu desain, terus pilih yang teks. Scroll ke bawah nanti akan ada pengaturan text color atau warna teks. Kita bisa memilih warna yang sekiranya itu kontras dengan warna background. Ini saya bisa menggunakan warna putih saja yang netral. Kalau sudah selesai tinggal klik centang. Nah, seperti ini. Ini adalah konten awal dari header halaman homepage website company profile kita. Terus saya ingin menambahkan semisal background gambar. Gimana caranya? Tinggal klik section setting sama seperti waktu mengganti background warna. Tapi harus dipersiapkan dulu gambarnya juga yang ingin dipasang pada background. Klik section setting, kemudian masuk kembali ke background. Nah, untuk mengganti backgroundnya menggunakan gambar, di sini ada pilihan untuk background image. Jadi ini adalah background warna, solid color. Kemudian yang ini adalah background warna, cuman ini adalah warna gradien atau gradasi, menggunakan dua warna. Kemudian yang ketiga ini adalah background image atau background gambar. Yang terakhir adalah background video, semisal kalian ingin menggunakan background video untuk bagian sectionnya. Nah, ini lanjut untuk mengganti background gambar. Kita bisa langsung klik di sini. Add background image. Nah, di sini kita bisa memilih gambar dari berbagai sumber. Pertama, kalau kita sudah punya gambarnya di PC atau laptop, ingin menguploadnya ke folder medianya WordPress, bisa langsung klik di menu upload files ini. Nah, tinggal select filesnya atau drag filenya ke dalam browser. Atau juga kita bisa menambahkan background gambar menggunakan URL atau link dari gambar, semisal cari di penyedia gambar gratis, semisal Unsplash atau Pexels, itu bisa menggunakan insert from URL ini. Nah, kebetulan karena ini sudah pernah menggunakan tema homepage yang sebelumnya sudah ada tutorialnya itu. Di sini ada background image untuk bagian header ini. Nah, ini saya gunakan untuk background section header yang sedang kita buat. Jadi kalau sudah diupload, nanti bisa dipilih backgroundnya seperti ini. Kemudian terakhir klik tombol upload an image. Nah, seperti ini. Tinggal disimpan. Nah, di sini kan terlihat untuk section headernya ini ukurannya masih kecil gitu ya. Kalau kita lihat contoh pada tema yang sebelumnya kita import itu kan
bagian headernya ini sectionnya itu tinggi, jadi ada jarak antar atas dan bawah dari teksnya itu. Nah, untuk mengatur headernya ini sectionnya tinggal kita atur kembali atau kita setting lagi untuk jarak atas bawahnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke section setting. Pada bagian menu desain ini kita pilih pengaturan spacing ini. Di spacing ini kita bisa mengatur jarak atas bawah, kiri kanan dari section. Untuk yang margin ini adalah jarak di luar section. Untuk yang padding ini adalah jarak di dalam section. Nah, ini saya akan tambahkan yang bagian dalamnya ini jarak untuk atas atau top dan bawah dari section. Jarak dalam, jarak antar teksnya ini ke dalam dari section. Misal saya kasih nilai 200 pixel untuk jarak bagian atas, kemudian sama dengan jarak bagian bawah juga saya kasih 200 pixel. Nah, seperti ini. Kalau misal kurang tinggal tambahkan saja, misal jadi 300, bawahnya juga jadi 300. Gitu. Saya kembalikan lagi ke 200 karena untuk bagian headernya ini saya nanti akan tambahkan lagi tombol dan sedikit deskripsi. Kalau sudah tinggal klik centang. Kemudian saya ingin menambahkan tombol di bawah tulisan Sobat Kreatif ini, di mana tombol nanti akan saya gunakan untuk mengarahkan pelanggan ke bagian portofolio atau ke bagian layanan atau jasa yang sedang saya tawarkan pada website company profile ini. Untuk menambahkan tinggal di hover atau disorot pada bagian teksnya ini, nanti akan muncul sebuah icon plus untuk menambah modul baru dengan tulisan ini, add new module. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul pop-up insert modul. Nah, untuk menambahkan tombol, pilih modul button ini. Seperti biasa nanti akan ada pop-up untuk setting modulnya. Ini adalah pop-up untuk setting modul button. Akan banyak pengaturan-pengaturan di sini, sama seperti pengaturan teks sama pengaturan section tadi. Di sini juga ada menu desain untuk mengatur style dari button yang kita tambahkan. Ini mungkin saya tambahkan teksnya dulu. Jadi ini tombolnya mau saya arahkan ke section portofolio nanti. Jadi saya tambahkan teks our work. Nah, seperti itu. Kemudian kan ini tombolnya masih rata kiri untuk mengganti ke rata tengah, masuk ke bagian menu desain. Seperti yang teks tadi ada menu alignment. Nah, ini adalah pengaturan rata kanan kiri atau tengah dari tombol. Ini saya pilih untuk rata tengah seperti ini. Setelah itu saya rasa masih kurang karena warnanya ini terlihat masih belum kontras dengan warna background. Jadi agak samar. Untuk mengganti warna dari tombol, kita bisa masuk pada menu button ini, masih di menu desain. Kita klik saja menu button, terus akan muncul sebuah teks atau konfirmasi, use custom style for button. Jadi nanti kita bisa mengaktifkan pengaturan custom dari desain tombol yang kita buat. Ini tinggal klik saja, nanti akan muncul banyak pengaturan lain. Nah, ini kita bisa atur lagi untuk warna backgroundnya di sini. Jadi saya ingin warna backgroundnya ini kontras dengan warna background dari section. Warna tombolnya saya pilih ganti warna putih saja. Terus teksnya ini mungkin saya ganti dengan warna biru. Nah, seperti ini. Teksnya mungkin terlalu besar, saya ingin kecilkan kira-kira 16 pixel. Nah, seperti ini. Terus kita juga bisa mengatur seperti button border radius. Ini adalah pengaturan untuk mengatur sisi dari tiap tombolnya ini, apakah dibuat runcing atau dibuat rounded atau tumpul. Jadi kalau ini diubah nilainya, semisal diganti 10, nah maka pojok-pojok dari tombolnya ini akan berubah. Jadi kalau semakin besar maka akan semakin tumpul, seperti itu. Terus bisa juga coba di setting atau diatur button letter spacingnya ini, kita coba adakah pengaruhnya. Oh, jadi ini adalah pengaturan untuk jarak antar hurufnya itu.
Seperti itu. Terus saya rasa ini apa lagi yang kurang? Ini mungkin ada pengaturan spacing. Spacing ini adalah pengaturan jarak. Tadi kalau di section itu adalah pengaturan jarak di dalam section. Nah, kalau kita bukanya di pengaturan button, maka ini adalah jarak di dalam buttonnya. Misal saya kasih jarak padding adalah jarak di dalam button dengan nilai misal 10, 10, 10, 10. Atau ini mungkin kanan kirinya agak lebar, 20 dan 20. Nah, seperti itu. Terus misal ini karena jarak antar teks dengan tombolnya terlalu sempit. Ini juga bisa kita atur. Untuk jaraknya antar tombol ini bisa kita atur di margin atau jarak di luar tombolnya ini. Di bagian top, bagian atas dari tombol kita kasih jarak semisal 30 pixel. Kalau kurang kita tambahkan lagi semisal 60 pixel. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup mungkin ya. Ini kalau di hover atau disorot seperti itu. Ada icon panah. Ini mungkin di bagian buttonnya ini ada icon atau simbol. Nah, button iconnya ini. Misal ini kalau kita tidak ingin menggunakan button icon, kita tinggal menonaktifkannya saja. Jadi seperti ini. Terus saya ingin waktu tombolnya ini di hover atau disorot, background dari tombolnya ini berubah warna. Nah, itu bisa kita atur juga. Pengaturannya ada di bagian background color harusnya. Nah, waktu ada di button backgroundnya ini, waktu disorot, tulisannya akan memunculkan beberapa icon. Nah, tinggal klik di icon kursor ini, icon pointer. Nah, terus akan memunculkan tombol atau menu hover ini. Nah, ini kita bisa atur kembali untuk button backgroundnya ketika di hover menjadi warna lain selain warna putih untuk warna defaultnya, warna awalnya. Ini mungkin saya ganti dengan warna biru yang lebih cerah. Ini saya sudah menyimpan kode warnanya. Jadi saya tinggal memasukkannya aja. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika tombolnya ini disorot dengan mouse akan berubah warna seperti ini. Nah, ketika tidak disorot akan berwarna putih. Seperti itu. Terus untuk warna teksnya mungkin saya biarkan seperti itu, warna biru. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita save. Nah, seperti ini. Ini mungkin saya tambahkan lagi sedikit di bawah judul headline-nya ini. Sobat Jagoan Kreatif ingin saya tambahkan di bawahnya berupa teks. Misal ini saya kasih tulisan kami bisa bantu kamu mewujudkan website impian. Nah, misalkan tadi saya idenya itu membuat website company profile, jasa pembuatan website. Nah, ini sama pengaturannya seperti tadi. Untuk mengatur stylenya tinggal masuk pada menu desain, terus untuk mengganti warna, ganti teks warna putih. Terus text alignment kita ganti rata tengah dan ukurannya agak sedikit besar mungkin ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal dicentang. Nah, ini kayaknya terlalu lebar, tinggal di drag saja sebenarnya. Nggak perlu masuk pada setting. Inilah enaknya kalau kita pakai Divi untuk bikin website. Jadi ya semudah drag and drop gitu aja. Nah, untuk bagian header, pada sesi kali ini kita sudah menyelesaikan header dari website company profile kita. Kali ini kita akan menambahkan section yang kedua, di mana section yang kedua ini adalah section layanan kami. Di sini nanti kita bisa menambahkan berupa tampilan produk atau tampilan layanan yang kita tawarkan sebagai company gitu ya. Kalau di sini kan contohnya kita bikin website company profile berupa jasa pembuatan website. Nah, ini nanti akan saya tambahkan jasa-jasa website yang bisa ditawarkan. Semisal
jasa pembuatan website sekolah, jasa pembuatan website toko online, dan seterusnya. Kita ingat untuk menambahkan section baru, kita perlu menambahkan add new section. Di bawahnya section header-nya ini. Tinggal klik saja add new section. Kemudian pilih saja yang reguler. Dan akan muncul pop-up insert row seperti waktu kita menambahkan section untuk bagian header sebelumnya. Nah ini saya ingin menggunakan section dengan 3 kolom, di mana nanti satu kolomnya itu berisikan satu jasa atau satu layanan. Klik saja yang ini, kemudian akan muncul pop-up kembali, di mana kita harus memasukkan modul yang ingin ditambahkan ke dalam kolomnya. Ini saya ingin menambahkan mungkin teks saja dulu. Ini akan saya gunakan untuk menambahkan judul layanan. Karena ini layanannya seputar pembuatan website, jadi akan saya tambahkan judul jenis website yang dikerjakan. Contoh website sekolah. Nah seperti ini. Saya rasa cukup. Tinggal saya atur untuk style dari judul layanannya ini. Masuk ke tab desainnya, terus di bagian teks. Saya ingin mengatur untuk font width-nya agak lebih tebal. Seperti ini, mungkin terlalu tebal. Nah, terus untuk ukuran fontnya agak lebih besar sedikit. Website sekolah. Kemudian pengaturan ini. Text alignment saya buat rata tengah untuk judulnya seperti ini. Oke, sudah saya simpan perubahannya. Terus saya ingin menambahkan teksnya lagi di bawah judul sebagai deskripsi dari layanannya. Tinggal sorot di sini terus sampai muncul icon plusnya ini. Klik. Pilih yang teks lagi. Nah, ini anggap saja deskripsinya menjelaskan tentang jasa pembuatan website sekolah. Cuman teksnya ini kan teks random gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Nah, untuk alignment-nya saya ganti ke rata tengah seperti bagian judul. Seperti itu, saya rasa cukup. Tinggal disimpan. Ini mungkin jaraknya agak sedikit lebar, jadi saya kurangi. Nah, seperti itu. Terakhir mungkin karena ini isinya teks aja ya, jadi kurang menarik. Saya ingin menambahkan sebuah modul gambar. Saat ini saya sudah menyiapkan gambarnya, jadi tinggal saya tambahkan modul gambar di sini. Dengan klik add new modul ini, terus pilih yang modul image. Nah, kan muncul pop-up setting modul image-nya. Kemudian untuk menambahkan gambar baru, di sini langsung diklik saja. Nah, ini akan muncul pop-up kembali untuk memilih gambarnya. Karena saya belum mengupload gambarnya, ini saya upload terlebih dahulu. Beberapa gambar untuk bagian layanan. Saya langsung mengupload 3 gambarnya nanti untuk layanan yang kedua dan ketiga. Nah, tunggu sampai gambarnya berhasil diupload semua. Nah, karena ini tadi kan yang layanan pertama adalah website sekolah, jadi ini saya centang atau saya pilih yang gambar website sekolah. Tinggal klik upload an image. Nah, terakhir tinggal dicentang. Tinggal posisinya saja yang mungkin perlu disesuaikan. Ini saya ganti ke posisi paling atas, di atas teks website sekolah. Kemudian karena posisinya belum ke tengah, ini saya edit kembali dengan klik icon setting. Terus masuk ke alignment-nya ini, tinggal pilih yang
alignment center. Nah, sudah jadi untuk layanan yang pertamanya, untuk pembuatan website sekolah. Nah, tinggal mengisikan untuk layanan yang kedua dan ketiga. Jadi jasa website sekolah, kemudian saya ingin menambahkan jasa website toko online, kemudian juga yang terakhir saya ingin menambahkan jasa website company profile. Kemudian untuk menambahkan jasa yang kedua dan ketiga ini, kita nggak perlu bikin dari awal. Jadi bisa menduplikat dari jasa yang pertama untuk website sekolah ini yang sudah jadi dengan cara klik pada icon ini, duplikat modul. Sama untuk yang gambar juga, atau juga yang ini, yang teks, perintahnya juga sama. Dengan icon duplikat ini, kita bisa memindahkannya ke kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Untuk teksnya juga bisa diduplikat, kemudian dipindahkan ke kolom yang kedua juga, di bawahnya gambar ini. Dan yang terakhir untuk deskripsinya juga kita duplikat dan taruh di bawah teks website sekolah. Nah, ini tinggal kita ganti kontennya saja sih. Kalau yang gambar ini ganti ke gambar yang toko online. Ini saya ingin mengganti gambarnya dengan jasa website toko online. Web toko online. Nah, untuk deskripsinya ini tinggal disesuaikan saja dengan jasanya. Untuk layanan yang ketiga, caranya sama, jadi tinggal duplikat saja dari yang sudah dibuat. Untuk layanan yang ketiga ini kan saya ingin menambahkan jasa website company profile. Jadi ini gambarnya saya duplikat, teksnya juga. Kemudian saya ganti jadi website company profile. Terakhir tinggal gambarnya. Nah, seperti ini untuk yang section kedua ini. Untuk bagian layanan kami tinggal ditambahkan judul. Untuk menambahkan judul bisa ditambahkan row baru yang warna hijau ini, add new row. Terus saya cuma butuh satu kolom. Isinya mungkin bisa saya skip. Jadi untuk judulnya saya akan menduplikat dari teks yang sudah ada. Nah, seperti ini. Tinggal memindahkan row-nya ini ke bagian atas. Mungkin kurang besar sedikit, saya atur ukurannya menjadi ukuran yang agak besar, mungkin 30 pixel. Kurang ternyata. Besar lagi, mungkin jadi 36 pixel. Nah, seperti ini untuk section keduanya yang berisi layanan kami seperti ini. Kali ini kita akan membuat section yang ketiga, di mana nanti isinya itu berupa visi dan misi. Mungkin sejarah singkat tentang perusahaan dari website company profile yang kita buat. Langsung saja seperti yang sebelumnya, untuk menambahkan section baru, kita tinggal klik icon tambah ini yang warna biru, add new section. Pilih saja yang reguler seperti biasa. Terus untuk visi misi ini mungkin saya akan menggunakan 2 kolom. Jadi nanti akan ada konten sebelah kiri dan kanan. Yang kiri nanti kurang lebih berisikan gambar ilustrasi, dan yang kanan bisa diisi dengan judul dan sedikit paragraf. Langsung saja klik di sini, terus pilih modulnya untuk yang image. Klik image. Tinggal pilih image-nya saja seperti yang sebelumnya. Bisa upload dari
drive atau dari lokal komputer, atau bisa ambil dari URL. Ini saya sudah punya di dalam media library-nya, jadi langsung saya pilih aja yang ini, upload an image, tinggal dicentang. Terus di sisi kanan yang ini saya akan tambahkan judul dengan deskripsinya. Mungkin judulnya saya akan ambil dari yang title ini, terus pindahkan ke kolom sebelah sini. Nah, tinggal ganti isinya, mungkin saya ganti dengan tulisan tentang kami. Terus ini kan align-nya masih text alignment-nya masih rata tengah. Ini mau saya ganti untuk rata kiri. Masuk ke menu teks yang ini, scroll ke bawah, nanti akan ada text alignment, pilih yang rata kiri. Untuk teksnya ambil saja yang dari teks sebelumnya di bagian jasa pembuatan website ini. Ya mungkin kalau teman-teman ngisinya ini dengan tentang kaminya, ya sedikit tentang sejarah atau tentang siapa perusahaan teman-teman. Terus tambahkan tombolnya di bawah teks yang barusan ditambahkan. Bisa add new module atau duplikat tombol dari yang sudah dibuat sebelumnya. Contoh ini saya duplikat dari tombol yang ada di header, tinggal ditarik ke bawah teksnya ini. Nah, berhubung ini warna tombolnya kan putih sama dengan backgroundnya, ini bisa kita ganti agar lebih mencolok dan lebih kontras gitu kan. Masuk ke settingannya, terus pilih ke desain, masuk ke menu button, cari button background. Nah, ini bisa langsung diganti warnanya. Ini saya sudah menyimpan warna, mungkin pakai warna biru yang agak cerah. Tinggal di paste saja atau di paste saja di sini. Seperti itu. Nah, warnanya sudah berubah. Mungkin teksnya ini yang agak disesuaikan lagi jadi warna putih, kayaknya lebih cocok. Nah, terakhir tinggal posisinya saja di menu alignment-nya ini, pilih yang rata kiri. Tinggal simpan. Nah, untuk section tentang kami yang berisikan sedikit deskripsi tentang perusahaan sudah selesai. Kali ini kita akan membuat section portfolio, di mana di section ini nanti kita bisa showcase dan menampilkan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Caranya seperti biasa, untuk menambahkan section baru tinggal klik add new section pada icon plus yang warna biru ini, terus pilih yang reguler ini. Kemudian untuk row-nya ini, mungkin saya akan membutuhkan 4 kolom. Jadi nanti di tiap kolomnya itu akan saya masukkan screenshot dari website hasil pekerjaan dari Sobat Jagoan Kreatif ini. Jadi saya akan tambahkan langsung screenshot websitenya dengan modul image. Tinggal masukkan gambarnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar di lokal folder saya. Jadi saya upload di sini. Saya akan pilih dulu gambar screenshot dari website yang akan digunakan sebagai portfolio. Nah, ini ada 8 file. Jadi nanti saya bayangkan itu akan ada 2 baris. Jadi baris pertama itu untuk 4 portofolio dan baris kedua untuk sisanya. Langsung saja klik open untuk upload filenya. Tunggu sampai semuanya berhasil terupload. Nah, ini sudah selesai. Saya pilih yang pertama ini. Klik upload an image. Kemudian saya ingin menambahkan domain dari website ini sebagai contoh ketika nanti ada orang yang mengunjungi website dan ingin melihat versi dari live demonya. Tinggal tambahkan saja modul baru di bawah modul gambar ini. Klik add new module, modul text, kemudian saya isikan dengan nama domain. Semisal ini www sirup segar, sirup
segar.com. Kemudian saya tengahkan untuk alignmentnya, rata tengah. Terus mungkin agak sedikit dibuat agak tebal. Di pengaturan font weight kita pilih yang bold. Nah, terus kita bisa langsung membuat link pada teks ini dengan memilih menu link ini di bagian menu konten. Terus masukkan linknya sama seperti nama domainnya tersebut, sirupsegar.com. Nah, seperti ini. Untuk sisanya tinggal bisa kita duplikat dari yang sudah dibuat sebelumnya. Sama seperti langkah-langkah yang dilakukan pada bagian layanan kami. Kemudian masukkan ini juga. Ini saya duplikat dulu, nanti kalau sudah selesai saya duplikat tinggal mengganti kontennya saja. Nah, ini ingin saya ganti gambarnya, tinggal klik modul setting, terus pilih gambarnya dari library yang sudah diupload tadi. Kemudian ganti domainnya arsitekjagoan.com. Terus yang ketiga fitnessjoy.com. Yang terakhir yang keempat donat, mungkin donat shop tadi ya, seperti gambarnya donatshop.com. Nah, ini kan sudah jadi satu baris. Ketika membuat satu barisnya lagi, kita nggak perlu menambahkan row baru. Jadi kita bisa duplikat langsung dari row yang sudah jadi ini. Duplikat row. Nah, tinggal mengganti kontennya saja. Nggak perlu ngulang dari awal. Masukkan lagi gambarnya. Ini coffee shop. Coffee shop. Terus apa lagi yang ini? Ini rental mobil sepertinya. Rent car. Ini toko permen. Oh, gambarnya belum diganti. Saya ganti dulu dengan gambar yang terakhir. Event caragita.com. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan judul dari sectionnya. Kita bisa menduplikat dari yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nanti kita nggak perlu mengatur dari awal seperti fontnya, warna fontnya, terus ukuran fontnya. Seperti itu. Untuk menduplikat ini, duplikat bagian row-nya saja. Duplikat row, kemudian nanti tinggal ditarik ke section portfolio. Section portfolionya mana? Nah, ini section portfolio. Kemudian ganti judulnya dengan portfolio kami. Portfolio kami. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sepertinya terlalu polos gitu ya. Jadi dari atas dari section jasa pembuatan website ini tentang layanan, kemudian ada section tentang kami, terus ada section portfolio kami itu kan pakai background putih semua. Jadi mungkin pembatas antar sectionnya itu kurang terlihat. Nah, ini kita bisa ganti salah satu sectionnya dengan warna background lain. Misal untuk warna background pada section tentang kami, bisa diatur di section setting, terus di backgroundnya kita kasih warna mungkin agak gelap. Sebentar, tadi saya sudah menyimpan kode warnanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi terlihat pembatas antar sectionnya itu. Kemudian karena ini sudah diganti jadi agak gelap untuk backgroundnya, tulisannya kan jadi agak kelihatan. Ini bisa diatur kembali warnanya ke warna putih. Pilih menu teks,
teks, terus pilih warna putih, sama juga dengan yang di bawah. Setting teksnya di sini, kemudian pilih warna putih. Nah, untuk section portofolio kami sudah selesai. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan section yang kelima yang berisi testimonial. Di section testimonial ini kita akan menampilkan pesan-pesan dari pelanggan yang pernah menggunakan layanan, entah itu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk section testimonial ini kita membutuhkan modul teks dan gambar. Jadi nanti akan ada nama dari pelanggan tersebut, kemudian testimonial dan foto mungkin ya. Jadi nanti kita bisa menampilkan kurang lebih 3 testimonial di section ini. Langsung saja untuk membuat sectionnya, insert new section, terus pilih yang row dengan 3 kolom ini. Untuk pertama ini saya akan memasukkan modul gambar. Jadi klik image, terus pilih gambar foto dari pelanggan yang akan dimasukkan testimonialnya. Ini kebetulan sudah ada di dalam library-nya WordPress. Tinggal dipilih saja, terus di-upload. Nah, mungkin untuk ukurannya bisa disesuaikan lagi. Jadi kalau terlalu besar ini bisa diganti ukurannya di menu sizing. Langsung saja digeser-geser ini. Mungkin 60% cukup. Terus dipindah alignment-nya ke tengah. Sudah, kemudian saya ingin tambahkan modul teks untuk memasukkan nama dari pelanggan yang akan ditambahkan testimonialnya. Teks, misal namanya Michael Sutejo. Kemudian atur kembali untuk style dari teksnya ini. Akan saya kasih style yang agak tebal teksnya, kemudian ukurannya juga mungkin agak besar sedikit, 16 pixel mungkin. Kemudian yang terakhir tinggal atur untuk text alignment ke tengah. Sudah selesai, tinggal tambahkan satu modul teks lagi untuk memasukkan testimonial dari Michael Sutejo ini. Teks. Nah, anggap saja ini isinya testimonial. Mungkin diratakan tengah sama seperti dengan judul di atas. Maksudnya nama dari pelanggan tersebut. Text alignment tengah. Kemudian sepertinya perlu ditambahkan lagi untuk nama website dari pelanggan ini. Kita bisa menambahkan teks kembali di bawahnya sini. Tambah modul teks. Terus ganti dengan nama domain. Misal ini domainnya rentaltruk.com. Teksnya mungkin perlu dirata tengahkan juga. Cukup tinggal atur jarak antar teksnya. Nah, seperti ini. Langkah yang sama bisa dilakukan untuk testimonial yang kedua dan ketiga. Jadi bisa diduplikat saja dari yang sudah ada ini, kemudian diganti dengan kontennya. Tinggal klik duplikat dan geser saja. Nah, saat mungkin teman-teman melakukan kesalahan seperti tadi. Nah, ini kan waktu menduplikat teksnya itu tidak sengaja gitu ya, menambahkan kolom baru seperti ini. Nah, ini bisa di-undo, jadi bisa mundur satu langkah dengan menekan tombol Ctrl dan Z di keyboard. Nanti akan otomatis kembali ke step sebelumnya. Nah, sekarang tinggal mengganti kontennya dengan foto yang berbeda dan nama yang berbeda. Mungkin yang satunya lagi. Ganti namanya. Terus tinggal mengganti domainnya. Tinggal ganti testimonial yang terakhir. Lanjutkan untuk yang domainnya mungkin kita ganti dengan rotikrispy.com.
Langkah terakhir kita tinggal menambahkan judul dari sectionnya. Kita bisa langsung copy dari judul pada section portfolio ini. Nah, tinggal duplikat row-nya ini. Terus pindahkan ke section testimonial. Nah, tinggal ganti teksnya aja jadi testimonial. Nah, sekarang section testimonial sudah jadi. Baik, kali ini kita akan membuat section yang terakhir, yaitu section blog atau artikel, di mana nanti pada section ini kita bisa menampilkan artikel-artikel atau berita yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi sebelum membuat section ini, kita harus mempunyai artikel atau postingan terlebih dahulu. Untuk menambahkan artikel baru atau postingan, kita bisa langsung menuju menu new ini, kemudian pilih yang menu post. Nah, ketika tampil pop-up seperti ini, langsung saja klik tombol save dan exit ini untuk menyimpan perubahan pada halaman yang sedang kita edit saat ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman add new post. Jadi kalau sebelumnya kita membuat halaman baru, nah ini kita membuat sebuah artikel atau postingan. Untuk pop-up-nya ini langsung di close saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan judul dari artikel atau berita yang ingin ditambahkan. Semisal ini saya menggunakan contoh saja, jadi saya tulis konten berita 1. Seperti itu. Nah, untuk mengisi kontennya kita nggak perlu menggunakan Divi Builder, jadi gunakan saja yang default editor dari WordPress-nya itu. Karena kita cuman menambahkan teks saja. Ini saya kasih contoh dengan teks random dari lipsum.com. Jadi tinggal di copy paste seperti ini. Nah, anggap saja ini sudah diketik semua untuk beritanya. Tinggal kita tambahkan semacam thumbnail. Kalau di WordPress ini namanya feature image. Dimana nanti waktu kita tambahkan feature image ini, link atau URL dari berita ini ketika di-share di sosmed itu akan memunculkan sebuah thumbnail. Nah, untuk setting thumbnailnya itu kita bisa menambahkan di menu feature image ini. Kita bisa langsung klik feature image-nya, terus memilih gambar dari media library atau upload file baru. Ini saya contoh saja mungkin pakai gambar yang sudah ada di dalam WordPress-nya ini. Semisal ini, kemudian pilih gambarnya, terus tinggal diklik publish. Nah, untuk keperluan dari section berita atau section blog yang sedang kita buat, tinggal ulangi langkah ini sampai beberapa kali, jadi minimal mungkin ada 3-5 artikel yang dibuat. Setelah kita membuat beberapa artikel dan artikelnya siap, kita langsung masukkan saja artikelnya ke dalam section blog atau section berita. Nah, untuk section beritanya ini mungkin kalau sebelumnya kita menggunakan section baru, jadi dari sini add new section. Nah, kita bisa coba langsung duplikat dari section testimonial ini. Nah, kalau ini jadi langsung terduplikat semua, mulai dari judul sampai kontennya. Nah, karena ini kontennya sudah nggak diperlukan lagi, tinggal dihapus saja kontennya. Langsung hapus untuk row-nya. Nah, tinggal tambahkan row baru di bawahnya judul ini. Mungkin judulnya kita ubah dulu. Dengan judul berita terbaru. Nah, sekarang kita bisa tambahkan row baru di bawahnya row berita ini. Jadi tinggal klik plus add new row. Kemudian pilih yang satu kolom saja. Nah, untuk memunculkan beberapa artikel langsung, kita bisa gunakan modul yang blog ini. Nah, karena tadi sudah ditambahkan beberapa artikel, di sini muncul semua artikel yang sudah dibuat. Nah, kita bisa lihat di pengaturan dari blog settingnya ini ada 10 post atau
artikel yang akan dimunculkan di sini. Kita bisa atur mungkin karena ini terlalu banyak, kita masukkan cuma 3 saja. Jadi ketika ada artikel terbaru, dia akan langsung otomatis ditambahkan pada modul ini. Kemudian karena ini tampilannya terlalu besar atau menghabiskan banyak tempat, kita bisa masuk ke menu desain terus pilih yang menu layout ini. Jadi ada beberapa pilihan untuk kita menampilkan modul blok. Jadi ada full width ini yang seperti sekarang, atau pilih yang mode grid-nya ini. Nah, jadi kalau seperti ini bisa langsung tampil 3 artikel sekaligus dalam satu section dan lebih compact, lebih bagus dan lebih mudah dibaca. Nah, tinggal simpan perubahannya. Nah, untuk section terakhir, section berita terbaru sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan dari keseluruhan konten halaman homepage, mulai dari header, kemudian layanan kami atau jasa yang ditawarkan oleh company profile ini, website company profile ini. Terus ada section tentang kami di mana menampilkan sejarah singkat atau profil dari perusahaan, disusul dengan portofolio di mana kita menampilkan hasil dari pekerjaan yang sudah pernah diselesaikan. Hingga terakhir ini ada testimonial dan berita terbaru. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri dan mengcustom atau mengubah sesuai selera, mulai dari backgroundnya, kemudian hurufnya, warna hurufnya, seperti itu. Atau coba sendiri mungkin melihat tampilan-tampilan website lain, kemudian coba diterapkan dengan menggunakan Divi Builder ini. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan halaman homepage, kali ini kita akan membuat halaman baru, yakni halaman tentang kami. Nah, di halaman tentang kami ini nanti kita bisa menambahkan konten seperti visi misi perusahaan, kemudian cerita atau sejarah tentang perusahaan, hingga list karyawan. Oke, langsung saja kita buat halamannya. Jadi untuk membuat halaman baru seperti sebelumnya, langsung saja masuk ke menu pages dari halaman dashboard WordPress, kemudian pilih yang add new. Langsung tambahkan judulnya tentang kami. Kemudian klik tombol Use Divi Builder untuk mengedit halamannya menggunakan Divi. Nah, karena kita mengeditnya dari awal atau membuatnya dari lembar kosong, kita pilih yang Build from Scratch ini. Pilih Start Building. Langsung saja tambahkan section baru. Jadi ini insert row-nya dulu. Gunakan yang 1 kolom. Karena nanti kita akan hanya menambah modul teks. Jadi teks untuk judulnya itu. Dimana judulnya ini berisi tentang kami. Nah, kita tinggal atur stylenya seperti sebelumnya. Atur pada menu desain, atur ukurannya, terus jenis fontnya, warna hingga rata text alignmentnya ini. Ini mungkin saya tengahkan dulu. Kemudian font size-nya ini diganti agak besar dan sedikit bold. Jadi terakhir tinggal pilih jenis fontnya Ubuntu. Sama seperti jenis font yang digunakan pada halaman homepage sebelumnya. Kalau sudah selesai tinggal klik Save Change. Kemudian tambahkan section lagi di bawahnya tentang kami ini. Jadi untuk menambahkan teks baru yang isinya nanti berupa paragraf dan gambar. Jadi di sini saya menggunakan 2 kolom. Yang kolom pertama saya tambahkan untuk gambar. Kemarin kalau sebelumnya kalau di halaman homepage hampir sama seperti ini. Jadi kiri gambar, kemudian sebelah kanan berupa paragraf. Mungkin kita bisa isi dengan sejarah dari perusahaan seperti itu, secara singkat. Kemudian yang sebelah kanan kita isi dengan teks
Untuk teksnya saya copy dari website libsum.com, jadi teks random gitu aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini anggap saja cerita dari perusahaan yang kita buatkan websitenya. Kalau sudah selesai tinggal dicentang. Kemudian kita bisa menambahkan lagi section di bawahnya ini, yang mana bisa kita isi dengan visi dan misi perusahaan. Langsung saja tambahkan section baru, pilih yang reguler. Karena sebelumnya kita sudah sering menggunakan yang 1 kolom dan 2 kolom sama rata. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang 2 kolom, di mana 1 kolomnya itu agak kecil, yang satunya lagi agak lebar. Di sini saya akan tambahkan teks untuk judul dari visi. Nah ini, visi dan misi. Mungkin teksnya diubah seperti teks tentang kami ini, jadi agak besar. Pilih menu desain, kemudian pilih font weight-nya jadi bold, terus teks fontnya juga samakan dengan memilih Ubuntu ini. Terakhir tinggal atur ukuran fontnya seperti ini, visi dan misi. Kemudian sebelah kanan kita bisa isikan detail dari visi dan misinya. Jadi kita masukkan modul teks lagi. Untuk teksnya tetap bisa langsung, tetap saya akan menggunakan teks random saja untuk contoh. Nah ini adalah konten untuk visinya, jadi mungkin nggak terlalu banyak. Atur juga ukurannya, mungkin agak lebih besar dari ukuran paragraf yang di atasnya ini. Kemudian duplikat modulnya untuk menambahkan visi. Kalau yang atas tadi kan visi, yang bawah ini adalah misinya. Jadi mungkin butuh beberapa baris, kita bisa gunakan bullet list ini. Jadi nanti akan ada beberapa kalimat. Nah, seperti ini. Terus tambahkan teksnya. Mungkin kalau visi kita bisa masukkan 4 sampai 5 mungkin ya. Tiga masih kurang 2. Seperti ini. Mungkin terakhir kita bisa tambahkan line height-nya. Jadi cara antar teksnya itu biar tidak terlalu sempit. Seperti ini. Kan ditambahkan angka saja kayaknya. Kalau sudah selesai tinggal diklik centang ini. Ini mungkin saya agak ubah sedikit. Ya kurang lebih seperti ini untuk bagian section di halaman tentang kami. Jadi ada section yang berisi sejarah singkat perusahaan, kemudian di bawahnya lagi ada section untuk visi misi. Nah untuk section visi misi kurang lebih seperti ini. Kita bisa menambahkan section selanjutnya, yaitu section untuk menampilkan daftar karyawan atau list yang berisi tim kami mungkin ya. Jadi untuk section yang selanjutnya kita bisa menamakannya section tim kami, di mana nanti kita bisa tampilkan seperti foto dari karyawan, nama karyawan hingga jabatannya. Nah untuk pertama ini kita tambahkan yang 1 row saja. Kemudian nggak perlu dipilih modulnya, kita bisa copy dari modul teksnya ini.
Kemudian pindahkan ke row pada section ketiganya, yaitu untuk section tim kami. Nah, kita baru bisa menambahkan beberapa kolom dalam satu section. Mungkin kita tambahkan 4, jadi nanti akan ada 4 karyawan atau 4 anggota tim. Isinya seperti ada di halaman homepage sebelumnya, jadi ada foto, nama, tapi untuk kali ini kita bisa menambahkan jabatannya. Jadi ini berarti kita tambahkan image dulu. Untuk gambarnya bisa dipilih dari media library yang sudah diupload sebelumnya. Jadi ini anggap saja foto dari mungkin dari founder gitu ya. Jadi kita upload di sini. Kemudian tambahkan untuk teksnya, bisa duplikat dari sini saja. Nah, ini untuk sebagai sampel atau contoh. Saya tambahkan nama orangnya. Itu aja ya. Tinggal atur untuk stylenya, mungkin kita buat rata tengah. Alignment, text alignment rata tengah. Kemudian kita tambahkan untuk jabatannya. Jabatannya kita bisa tambahkan teks baru, modul. Kita bisa pilih founder. Atur untuk ukurannya, kemudian mungkin agak mepet gitu ya, agak kurang mepet dengan nama orangnya ini. Nama orangnya mungkin kita buat sedikit tebal, jadi tidak jadi agak kontras antara nama orang dengan nama jabatannya. Week text font week yang nah, tinggal kita duplikat lagi untuk kolom selanjutnya ini. Duplikat fotonya, kemudian pindahkan ke kolom sebelahnya ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, tinggal ganti fotonya aja sama nama, kemudian jabatan. Nah, untuk section tim kami kurang lebih seperti ini. Jadi kalau semisal nanti timnya itu banyak, kita bisa duplikat row-nya ini. Jadi sesuai dengan jumlah dari karyawan, seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk halaman tentang kami seperti ini. Kita bisa menambahkan sejarah perusahaan, kemudian visi dan misi, hingga daftar tim. Itu mungkin kalau teman-teman masih kurang sreg gitu ya dengan desainnya, bisa di custom sendiri, mungkin mengganti backgroundnya, mengganti judul fontnya, dan seterusnya. Jangan lupa untuk menyimpan halaman ini dan mempublishnya, jadi biar bisa diakses oleh publik. Untuk mempublishnya tinggal klik tombol publish di pojok kanan bawah ini. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat halaman yang ketiga, yakni halaman layanan kami. Untuk halaman layanan kami sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan section layanan kami yang ada di homepage. Jadi di halaman layanan ini kita bisa menampilkan produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan atau calon pelanggan. Seperti itu, jadi langsung saja kita buat halaman baru. Untuk membuat halaman baru sebenarnya kita nggak perlu masuk dari halaman dashboard WordPress. Kalau kita lihat di atas ini itu ada sebenarnya shortcut di mana kita bisa membuat halaman baru, postingan baru, atau upload media ini kayak gambar, video, apapun lah itu. Jadi kita bisa langsung masuk dari sini. Pilih yang menu page. Jadi kita membuat page baru dari menu ini.
Nah, kita langsung akan diarahkan ke halaman Add New Page. Tambahkan saja judulnya, yakni layanan kami. Kemudian tinggal klik tombol Use Divi Builder untuk mengeditnya menggunakan Divi. Langsung saja pilih yang Start Building ini. Jadi kita membuatnya dari awal, dari kosongan. Terus menambahkan section baru seperti yang sebelumnya pada halaman tentang kami. Jadi kita membuat section baru dengan satu kolom untuk tempat judulnya. Masukkan teksnya layanan kami. Kemudian jangan lupa untuk mengganti ukuran font, jenis font, dan font alignment-nya. Ganti font weight-nya jadi bold, kemudian teks fontnya gunakan yang konsisten, yang Ubuntu, jadi biar tetap sama di setiap halamannya. Layanan kami. Nah, selesai, kemudian tambahkan row baru di bawahnya layanan kami. Sama seperti yang ada di halaman homepage, kita membuat row baru dengan 3 kolom. Caranya sama seperti waktu kita membuat section layanan kami pada halaman homepage sebelumnya. Jadi kita membutuhkan modul image. Kalau nggak salah sebelumnya kita pakai gambar ini. Kemudian mungkin alignment-nya kita buat rata tengah. Kemudian tambahkan modul teks di bawahnya ini. Tinggal copy saja dari halaman homepage yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian buat rata tengah teksnya, pengaturannya ada di text alignment ini. Kemudian selesai, kita klik centang. Tinggal satu lagi, yaitu untuk judulnya kita gunakan modul teks. Nah, untuk yang pertama ini judulnya adalah website sekolah. Jadi untuk jasa pembuatan website sekolah. Teksnya dibuat rata tengah, kemudian text size-nya 26. Font weight kita ganti dengan yang bold, seperti itu. Kemudian jarak antar teks judul dengan teks paragrafnya kita sempitkan. Tinggal kolom yang kedua dan ketiga kita duplikat dari yang sudah ditambahkan ini. Yes, tinggal diduplikat kemudian di drag and drop. Tinggal di replace untuk gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Untuk gambar kedua adalah gambar website toko online. Klik centang, kemudian ganti dengan website toko online. Save. Yang terakhir adalah website company profile. Gambarnya jangan lupa diubah ke gambar website company profile yang ini. Klik upload image, kemudian simpan. Nah, agar halamannya tidak terlalu kosong, jadi kita bisa menambahkan 2 section lagi di bawahnya ini. Nah, untuk section yang kedua, kita bikin dulu sectionnya. Kita bisa menambahkan semacam scoreboard atau fakta-fakta mungkin. Kurang lebih isinya itu seperti jumlah klien, kemudian jumlah portofolio website yang pernah dibuat, terus bisa juga lokasi kantor hingga jumlah karyawan. Kemudian yang section ketiga kita bisa menambahkan semacam call to action untuk pelanggan atau calon pelanggan yang ingin memesan jasa atau produk yang kita tawarkan. Untuk section kedua kita bikin yang 1 row dulu. Ini di cancel saja, kita duplikat dari yang sudah ada. Mungkin di sini kita tambahkan scoreboard.
Baru kita tambahkan row yang lain dengan jumlah kolom 4. Nah, ini kita tambahkan yang modul teks saja karena isinya nanti berupa angka atau jumlah serta deskripsinya. Ini semisal saya kasih 76. Jangan lupa diatur untuk ukuran teks, warna teks, text alignment juga, rata tengah, kemudian ukurannya mungkin pakai 50. Terus font weight-nya pilih yang bold seperti ini. Atau mungkin ini terakhir, jenis fontnya pilih yang Ubuntu agar tetap konsisten. Kemudian tambahkan lagi keterangan di bawah angkanya ini dengan menambah modul baru, modul teks. Untuk yang ini keterangannya adalah happy clients. Atur juga alignmentnya ini. Sudah. Tinggal diduplikat ke kolom yang lain. Nah, setelah diduplikat ke kolom yang lainnya, kita ganti isinya. Misal ini 165 project. Kemudian ini kita tambahkan mungkin lokasi kantor, jadi mungkin kita kasih 3 office location. Terakhir ini kita tambahkan untuk keterangannya berupa tim member. Misal ini jumlah karyawannya ini 42. Biar tidak terlalu polos, masing-masing scoreboardnya ini kita bisa ganti background dari kolomnya. Untuk mengganti background kolomnya ini, pilih yang row settingnya, kemudian atur masing-masing dari kolomnya. Ini kolom pertama kita ganti backgroundnya menjadi warna apa ya, biru mungkin, biru seperti ini. Nah, ini kan masih belum menutup semua teksnya, jadi kita perlu menambahkan jarak dari masing-masing kolomnya ini dengan masuk ke dalam menu desain, terus berikan padding masing-masing mungkin 30. Kalau kurang ya ditambahi lagi, mungkin 50 dengan 40 seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan hal yang sama, mengganti backgroundnya dulu dengan warna mungkin biru yang agak terang. Kemudian atur untuk spacingnya 50-40. Kemudian lanjut ke kolom ketiga, ganti warna backgroundnya. Ini mungkin yang warna merah saja. Lanjut ke spacing 50-40. Dan kolom yang terakhir, ganti warna background, mungkin yang warna abu-abu gelap. Sebentar, salah. Lanjut spacingnya 50-40. Kalau sudah, tinggal kita save, klik centang, dan ubah warna dari masing-masing teksnya ini agar terlihat jelas di background yang berwarna. Pilih desain, kemudian pada text color ganti ya warna putih, simpan. Lakukan hal yang sama ke semua teks yang ada di section scoreboard.
Kemudian untuk variasi, saya ingin section scoreboardnya ini backgroundnya berbeda dengan background yang section atasnya ini, section pertama dan section yang ketiga. Jadi seperti ada pembatas dengan memberikan warna background yang kontras. Jadi saya akan gunakan warna gelap untuk memisahkan antar section. Nah, seperti ini masih terlihat kontras. Tinggal ganti warna dari font judulnya ini menjadi warna putih. Tinggal section yang terakhir, ya ini section ketiga dari halaman layanan kami, di mana nanti di section ketiga ini kita menampilkan berupa call to action, yang mana ketika ada pelanggan atau calon pelanggan melihat halaman layanan dan tertarik tentang produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan bisa langsung mengkontak atau menghubungi perusahaan. Entah itu bisa lewat WhatsApp ataupun kontak yang dikirimkan melalui email penawaran. Langsung saja tambahkan sectionnya di bawah section scoreboard. Jadi ini tinggal tambah section baru, pilih yang reguler, kemudian pilih row-nya yang satu kolom. Nah, untuk modulnya kita bisa lewati karena kita akan menduplikat judul dari layanan kami ini. Tinggal klik duplikat, kemudian geser ke section call to action. Nah, tinggal ganti teksnya saja. Semisal teksnya ini diganti dengan permintaan penawaran. Kemudian sebagai penjelas, tambahkan teks kembali di bawah teks permintaan penawaran ini. Ini tambah row saja mungkin. Kemudian pilih modul teks. Misal untuk Anda yang ingin membuat website, jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor berikut. Nah, tinggal kita sesuaikan lagi untuk ukuran teksnya dan posisi teksnya. Misal ini agak besar sedikit. Kalau sudah selesai tinggal diklik save change, atur jaraknya kembali. Kemudian tinggal kita tambahkan tombol, sebuah tombol untuk menghubungi nomor telepon yang tertera. Masukkan modul button. Nah, ini semisal nomornya 0858 1234 1234 WhatsApp. Nah, kemudian kita bisa memasukkan link yang terhubung langsung dengan WhatsApp di sini. Kita tinggal memasukkan tautan atau link yang langsung terhubung ke WhatsApp. Di sini letaknya. Jadi mungkin contohnya itu pakai http wa.me/62 nomor teleponnya tadi yang 0858 ini. Nah, kosongnya tidak perlu karena diganti dengan 62. Klik save. Nah, kemudian atur lagi untuk tombolnya ini seperti warnanya mungkin. Jadi agar lebih mencolok dan seperti warna tombol WhatsApp. Kita bisa menambahkan warna hijau untuk backgroundnya. Kemudian teksnya mungkin jadi putih biar kelihatan. Posisinya dibuat rata tengah.
Kalau sudah selesai tinggal klik Save Change, kemudian atur posisinya kembali agak ke atas seperti ini. Maka halaman untuk layanan kami telah selesai. Halaman keempat yang akan kita buat kali ini adalah halaman kontak kami. Di halaman kontak kami nanti kita akan menambahkan beberapa informasi seperti detail alamat dari perusahaan, kemudian email dari perusahaan, nomor telepon, kemudian info tentang sosial media, hingga peta lokasi yang akan kita tambahkan menggunakan Google Maps. Oke, langsung saja kita buat halamannya dengan cara klik Add New ini, kemudian pilih yang page. Langsung masukkan judul halamannya, kontak kami, kemudian tinggal klik Use Divi Builder. Seperti biasa, kita mulai dari build from scratch, jadi dari lembar kosong. Klik Start Building, kemudian pilih row-nya dengan kolom satu aja cukup. Kemudian kita kasih judul dengan menambahkan modul teks. Kemudian masukkan judulnya halaman kontak kami. Langsung saja atur untuk ukuran fontnya, kemudian ketebalan fontnya, jenis fontnya, apalagi text alignment. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal diklik Save Change. Kemudian tambahkan section baru di bawahnya ini. Pilih yang 2 kolom. Kemudian ini nanti saya akan tambah. Yang sebelah kiri adalah informasi tentang alamat perusahaan, detailnya. Kemudian informasi seperti email dan sosial media. Dan untuk yang kanan ini akan saya tambahkan peta. Jadi nanti kita akan embed langsung dari Google Maps ke dalam halaman kontak kami ini. Ini saya cari modul teks. Kemudian saya tambahkan mungkin email dulu. Kemudian atur style dari teksnya ini. Text font Ubuntu. Text size seperti ini. Saya rasa cukup. Klik save. Kemudian tambahkan lagi teks di bawahnya untuk menuliskan emailnya. Emailnya mungkin misal pakai halo@sobatjagoan.my.id. Kemudian teksnya mungkin agak kurang besar. Font size seperti ini. Terus kurangi jaraknya. Kemudian tambahkan lagi untuk bawahnya adalah nomor telepon. Tinggal duplikat saja, kemudian ganti kontennya. Terakhir tinggal kita tambahkan untuk yang teks alamat. Email, phone, alamat. Oh, mungkin yang phone ini pakai telepon gitu ya. Kemudian duplikat lagi. Ganti alamatnya. Nah, seperti ini. Mungkin cukup segini aja. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan petanya dari Google Maps. Jadi sebelumnya kita harus mencari alamatnya dulu di Google Maps. Contoh ini adalah alamatnya Jagoan Hosting. Pilih yang menu bagikan ini. Kemudian pilih yang sematkan peta. Nah, kita tinggal klik tombol salin HTML. Kemudian balik lagi ke halaman editor dari halaman kontak kami. Baru kita bisa tambahkan
modul baru berupa modul teks. Nah, kita bisa langsung memasukkan kode tersebut yang dari Google Maps tadi pada menu teks ini. Kemudian paste di sini. Setelah itu klik centang. Nah, seperti itu. Alamatnya sudah langsung terintegrasi dengan Google Maps. Mungkin biar nggak terlalu polos, untuk section yang detail alamatnya ini saya ganti dengan background berwarna biru. Nah, kemudian teksnya ini kan jadi nggak kelihatan, kita tinggal mengganti warnanya saja. Seperti ini. Lakukan semua untuk teks yang masih berwarna abu-abu. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan link sosial media di bawah sini. Mungkin saya duplikat dulu untuk judulnya. Saya ganti dengan judul temukan kami di sosial media. Di media sosial. Kemudian tinggal tambahkan icon atau simbol sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Cari modul sosial media follow ini. Nah, tinggal tambahkan sosial medianya, ini Facebook dan Twitter. Kemudian saya ingin menambahkan Instagram. Kemudian saya ingin menambahkan YouTube. Seperti ini. Tinggal ganti masing-masing link dari sosial medianya. Jadi tinggal dipilih Facebook, kemudian klik icon gear ini, pilih menu link, tinggal masukkan URL dari Facebook. Lakukan hal yang sama untuk Twitter, Instagram, dan YouTube. Seperti itu. Kalau sudah selesai, tinggal klik Save Change. Nah, untuk halaman kontak kami saya rasa cukup. Jadi seperti ini halaman kontak kami. Kita bisa menampilkan alamat detail dari perusahaan, kemudian email, telepon, hingga sosial media, dan peta Google Maps. Tinggal sentuhan akhir dari website yang sudah kita buat. Setelah kita menambahkan semua halamannya, ada beberapa hal yang perlu diubah, antara lain seperti logo, kemudian menu, kemudian footer, dan halaman depan dari website. Karena secara default halaman depan ini belum diatur. Jadi kalau ada orang atau pelanggan yang masuk ke dalam website, halaman yang pertama kali dibuka adalah halaman ini. Ini adalah halaman depan alias beranda dari website ini. Jadi isinya masih artikel yang barusan dibuat. Nah, ini nanti kita akan ganti menggunakan halaman beranda yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang pertama ini kita akan mengganti logonya. Langsung masuk ke dalam dashboard. Kemudian pilih menu div ini dan klik pada menu theme option. Nah, di sini akan ada keterangan logo di mana kita bisa mengupload custom logo dari sini. Nah, tinggal pilih logonya. Untuk memilih logonya tinggal klik button upload ini. Kemudian klik upload files ini. Kemudian pilih filenya dari dalam PC atau laptop teman-teman. Nah, semisal ini pakai logonya Jagoan Hosting. Nah, klik tombol Set as Logo. Setelah itu tinggal klik Save Change. Coba kita lihat apakah logonya sudah ganti. Klik Visit Site ini. Nah, logonya sudah berganti. Selanjutnya kita mengganti halaman depan dari website company profile yang barusan kita buat. Jadi kalau halaman depan seperti ini adalah halaman default yang merupakan pengaturan bawaan dari Divi. Nah, ini ingin kita ganti dengan halaman beranda yang ada di sini, yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, untuk pengaturannya sama juga,
Jadi kita masuk ke dashboard dulu. Kemudian pilih menu Appearance dan klik menu Customize. Nah, untuk pengaturan halaman depan ini masuk ke menu Homepage Setting. Klik menunya, kemudian pilih yang A Static Page. Jadi kita bisa memilih halaman statis yang sudah dibuat. Klik Select, kemudian pilih halamannya. Nah, seperti ini, tinggal diklik Publish. Kemudian coba kita tes dengan cara kembali ke dashboard. Kemudian klik Visit Site lagi. Nah, maka ketika ada pelanggan atau orang yang mengunjungi website, langsung terbuka halaman beranda yang sudah dibuat. Kemudian di sini kan masih terlihat kalau menunya masih berantakan. Ada home, beranda, kontak kami, layanan kami, dan uncategorized ini. Nah, ini kita bisa juga atur kembali, mungkin urutannya, kemudian kita hapus yang uncategorized atau yang home ini. Ini kita langsung masuk saja ke dashboard kembali. Kemudian pilih Appearance lagi dan klik Menus. Nah, di sini belum ada menu yang dibuat. Jadi menu tadi adalah menu bawaan dari Divi. Nah, untuk membuat menunya, tinggal masukkan nama menunya di sini. Semisal ini main menu atau menu utama. Kemudian pilih sebagai primary menu yang nanti akan tampil di atas tadi, menggantikan menu bawaan dari Divi. Kemudian create menu. Setelah itu kita bisa memasukkan menu-menu yang kita tampilkan di dalam header-nya tadi. Kemudian kita baru bisa menambahkan isi dari menunya. Ada beberapa pilihan untuk menambahkan menu. Jadi kita bisa menambahkan menu dari pages atau halaman, kemudian dari post atau artikel, kemudian custom link, semisal kita menambahkan menu yang mengarah ke sosial media. Ini bisa kita langsung masukkan di sini URL dan teksnya. Kemudian categorize. Categorize ini semisal ada beberapa topik yang kita buat di dalam artikel, nanti kita bisa tambahkan di sini. Nah, langsung saja kita tambahkan menu dari halaman yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi kontak kami, layanan kami, dan tentang kami ini dicentang, kemudian diklik Add to Menu. Nah, kalau sudah selesai tinggal diklik tombol Save Menu, kemudian cek kembali di halaman websitenya. Klik Visit Site. Nah, maka menunya sudah berganti dengan menu yang barusan kita buat. Ada kontak kami, ada layanan kami, dan tentang kami. Nah, semisal ini kurang cocok, urutannya mungkin saya buat yang layanan kami dulu, kemudian yang kontak kami terakhir. Nah, ini tinggal kembali lagi ke menu tadi, nggak usah kembali ke dashboard, bisa langsung masuk ke menus ini. Nah, tinggal di drag drop saja. Misal layanan kami, saya taruh urutan pertama. Kemudian saya klik save kembali. Dan cek kembali websitenya. Nah, sudah selesai untuk menunya. Terakhir adalah mengganti isi dari footer. Nah, ini kan ada archive, ada categorize yang mungkin nggak kita butuhkan. Atau semisal kita ingin mengganti dengan gambar atau deskripsi perusahaan. Kemudian ini juga ada teks dari bawaan Divi, Designed by Elegant Themes dan Powered by WordPress, ini bisa kita hapus. Nah, untuk mengganti footer ini, kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian masuk ke Appearance sekali lagi dan pilih menu Customize. Nah, ini ada menu footer. Kita tampilkan footernya dulu, kemudian kita masuk ke menu footernya. Nah, ini untuk menghilangkan Design by Elegant Themes ini, itu ada di bottom bar. Nah, kemudian ini ada Disable Footer Credits. Tinggal diklik, nanti akan hilang. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke menu utama dari footer. Ada beberapa menu lagi, seperti layout, widget, footer element, footer menu, dan bottom bar yang barusan kita disable. Kalau teman-teman bingung, semisal ini letak pengaturannya di mana, waktu kita cari di menunya kok susah. Nah, ini bisa langsung diklik di icon pensilnya ini. Nah, ini tinggal diklik Got It saja. Nah, kita bisa menambahkan
isinya di sini. Jadi kita bisa atur kembali. Saya hapus saja, tidak pakai menu seperti ini. Nah, saya ingin menambahkan teks saja di sini. Sobat Jagoan Kreatif. Nah, seperti itu. Sebagai nama perusahaan. Kemudian diatur kembali teksnya, mungkin kalau kurang pas. Kemudian di bawahnya saya tambahkan teks kembali untuk menambahkan deskripsi singkat tentang perusahaan. Nah, mungkin untuk footernya bisa teman-teman atur sendiri. Jadi ini ada 4 area footer. Ini area pertama di sebelah paling kiri, kemudian area kedua di sebelah kiri tengah, kemudian di area ketiga ada di kanan tengah, dan yang area keempat ada di paling pojok kanan. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik publish, kemudian close. Customize-nya kita kembali lagi ke halaman depan dari website. Nah, logo sudah berganti, kemudian menu juga sudah dibenahi. Halaman depan juga sudah pas di halaman beranda. Kemudian footer juga sudah kita tambahkan. Sederhana saja. Jadi seperti ini panduan untuk membuat website company profile dari awal hingga selesai. Jadi tanpa coding teman-teman bisa membuat website hanya dengan drag and drop menggunakan WordPress dan Divi di paket Unlimited Hosting Jagoan Hosting. Selamat mencoba.